Materi soal pretest pada saat pelatihan petugas sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada video pembahasan sebelumnya sudah saya bahas untuk tugas dan tanggung jawab sebagai PPL atau petugas pencacah lapangan ada 17 poin. Barangkali bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini bisa teman-teman simak video yang dimaksud ya. Videonya adalah seperti ini dan untuk linknya jangan khawatir sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, jadi tinggal klik saja ya. Dan pada pembahasan kali ini akan saya bahas karena memang kebetulan banyak dari komentar-komentar yang meminta untuk contoh-contoh materi soal pretest pada saat pelatihan petugas sensus pertanian 2023. Jadi pada kesempatan kali ini akan saya bahas mengenai materi yang ada kaitannya tentang kegiatan sensus pertanian dan semoga pastinya informasi ini bisa memberikan teman-teman gambaran untuk dapat mengerjakan pretest dengan lancar ya, pretest dan juga posttest pada saat pelatihan nanti. Jadi sebagai informasi untuk pelatihan petugas sensus pertanian 2023, jadi untuk setiap wilayah itu memiliki aturan atau kebijakan tersendiri. Jadi teman-teman sesuaikan saja jadwalnya dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh wilayah di mana teman-teman tinggal ya. Karena kalau saya mengatakan acuannya di wilayah saya, pastinya ada kebijakan yang berbeda di wilayah lain ya, atau wilayah tempat tinggal teman-teman yang kebetulan mungkin berbeda dengan saya. Kalau di video-video sebelumnya saya pernah menyampaikan untuk pelatihan petugas sensus pertanian 2023 ada di wilayah tertentu yang sudah akan memulai pada tanggal 21 Mei. Ada pula yang akan memulai di tanggal 22 Mei dan kabar terbarunya untuk wilayah saya pribadi akan dimulai untuk pelatihan di gelombang 1 petugas sensus pertanian 2023 itu pada tanggal 23 Mei. Dan untuk di wilayah saya sendiri gelombangnya dibagi menjadi 2 dan untuk satu gelombang itu diperbanyak kelasnya. Jadi menurut informasi yang pastinya terpercaya dari pegawai BPS langsung ya, kalau dalam satu gelombang itu ada 27 kelas dalam satu waktu yang sama yaitu pada tanggal 23 sampai tanggal 26. Jadi pelaksanaannya ada 4 hari. Kalau untuk pelaksanaan pelatihan sebelumnya biasanya ada jeda antara gelombang 1 dan gelombang 2 untuk kegiatan pelatihan sensus pertanian. Petugas sensus pertanian di tahun ini, di bulan Mei ini tidak ada jeda, yang artinya gelombang 1 selesai di tanggal 26, maka untuk gelombang 2-nya dimulai pada hari yang sama. Artinya pada gelombang 1 sudah selesai tinggal check out. Kemudian gelombang 2 gelombang 2 sudah memulai pelatihan di waktu yang sama sampai dengan tanggal 29 Mei 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kebijakan yang berbeda untuk wilayah teman-teman ya, karena untuk kebetulan di wilayah saya sendiri untuk fasilitas atau akomodasi berupa hotel itu memang banyak sehingga bisa memungkinkan untuk melaksanakan di 2 gelombang karena memang adanya hotel-hotel yang bisa untuk dijadikan tempat pelatihan, tapi tidak menutup kemungkinan juga di suatu daerah atau wilayah itu untuk pelatihannya dilakukan di kota lain karena saya menerima informasi ada yang memang wilayahnya seperti itu. Jadi misalkan katakanlah di suatu wilayah A, tapi untuk pelatihan dilakukan di wilayah B karena ketersediaan akomodasi berupa hotel atau tempat pelatihan itu memang terbatas. Dan pada saat pelatihan nanti teman-teman akan sesudah ada dibuka oleh kepala BPS suatu wilayah, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan soal pretest. Biasanya soal pretest ini teman-teman akan diminta untuk membuka link di mana tujuan dari diadakannya soal pretest ini yaitu untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan teman-teman mengenai kegiatan sensus pertanian 2023 sebelum mengikuti pelatihan. Dan nanti pada saat akhir pelatihan juga teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan soal post test dan soal ini intinya soalnya sama.
Jadi untuk mengukur antara pretest dan posttest itu perbedaan nilainya bagaimana, juga karena untuk menilai bagaimana cara instruktur daerah memberikan pengarahan. Jadi misalkan saja pada saat pretest teman-teman nilainya bagus sudah 100, tapi pada saat posttest ternyata malah nilainya turun, itu bisa ada kemungkinan mungkin penyampaian INDA atau instruktur daerahnya yang mungkin tidak terlalu mengena bagi peserta tersebut. Soal pretest ini dibagikan melalui link, jadi teman-teman diminta untuk membuka link dan ada waktu yang harus teman-teman patuhi untuk mengerjakan soal tersebut. Dan sebagai informasi untuk pretest ini berupa soal pilihan ganda, jadi teman-teman memilih pilihan yang menurut teman-teman sesuai. Dan sebagai bahan rujukan teman-teman bisa mengakses link seperti yang saya sedang akses saat ini, yaitu di sensus.bps.go.id. Ini ada informasi mengenai pelaksanaan sensus pertanian 2023, berisi tentang latar belakang dari kegiatan sensus pertanian 2023, kemudian tujuannya, cakupan kegiatan dari pertanian itu apa saja. Ini teman-teman bisa lihat di layar dan teman-teman juga bisa akses secara mandiri di sensus.bps.go.id. Ini cakupannya ya, ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, jasa pertanian. Dan untuk lebih detailnya teman-teman klikkan saja, misalkan tanaman pangan, teman-teman klik seperti ini. Lah ini ada rincian mengenai tanaman pangan. Teman-teman baca saja, barangkali informasi ini bermanfaat dan keluar pada saat pretest nanti. Kemudian hortikultura juga teman-teman satu persatu bisa pelajari dari link ini, dari sensus.bps.go.id. Selanjutnya data yang dihasilkan ini ada apa saja, teman-teman juga bisa jadikan ini acuan sebagai bahan ya. Paling tidak teman-teman mempunyai gambaran dan menambah ilmu bagi teman-teman mengenai kegiatan sensus pertanian 2023. Dan untuk informasi tambahan barangkali ini juga keluar pada soal pretest, saya tambahkan materi mengenai kegiatan sensus pertanian ya, yaitu kemungkinan akan ada juga soal tentang waktu pelaksanaan sensus pertanian. Dan sebagai informasi, waktu pelaksanaan sensus pertanian yaitu 1 Juni 2023 sampai 31 Juli 2023 atau dalam waktu 2 bulan. Kemudian sensus pertanian ini diadakan 10 tahun sekali. Yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963, yang artinya pada saat ini di tahun 2023 sensus pertanian adalah pelaksanaan sensus yang ke-7, sensus pertanian yang ke-7. Kemudian sensus pertanian itu identik dengan warna apa? Barangkali ada soal seperti itu. Sensus pertanian itu identik dengan warna hijau, karena kita flashback kembali informasi untuk teman-teman, 3 warna pada logo BPS itu ada biru, hijau, dan orange, di mana biru itu identik dengan kegiatan sensus penduduk, kemudian hijau sensus pertanian, dan oranye atau oranye adalah untuk sensus ekonomi. Informasi tambahan juga untuk sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk dilaksanakan pada tiap tahun yang berakhiran dengan angka 0. Sensus pertanian diadakan pada tiap tahun yang berakhiran angka 3, dan sensus ekonomi diadakan pada setiap tahun yang berakhiran dengan angka 6. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan memiliki gambaran tentang pretest dan posttest pada saat pelatihan petugas sensus pertanian nantinya. Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.